akan dibuka oleh Mbak Ewi selaku Kadep Pendidikan. Kepada Mbak Ewi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur ya, hari ini kita mengadakan Zoom untuk yang kedua kalinya. Kemarin yang pertama kita sudah bersama Dr. Andi, dan alhamdulillah ini berarti sudah pekan ketiga kita menjalani intermittent fasting. Ya, semoga teman-teman KPS semuanya, KPS Komunitas Perempuan Sehat, ibaratnya sudah autopilot menjalani IF ya. Mbak Ira, kabarnya gimana Mbak Ira? Sehat Mbak Ira? IF-nya gimana Mbak Ira? Kalau Mbak Ira? Alhamdulillah, levelnya masih naik turun ya Mbak, kadang bisa 12 jam, kadang bisa 14, kadang bisa lebih dari itu. Iya. Kalau yang dirasakan, ada yang sudah bisa dapat dirasakan belum? Makannya lebih terkontrol sih Mbak, nggak pengen yang macam-macam, terus lebih bisa memilah dan memilih, perlu nggak sih makan sekarang, perlu nggak, kayak gitu. Ini manfaat atau enggak. Ya, itu salah satu ini ya, dampak dari IF. Baik, alhamdulillah di sini ya, materi kita hari ini ada Dr. Intan. Alhamdulillah sudah masuk Dr. Intan. Insya Allah nanti selama berapa jam ya Mbak? 1,5 jam ke depan. 1,5 jam ya, Insya Allah selama 1,5 jam nanti kita akan menggali lebih dalam tentang nutrisi ya, nutrisi sehat bagi tubuh. Nah, kalau kebanyakan kita itu kan kita itu pengen ya Bu, ini ada Bu Cici ya. Oh iya, alhamdulillah. Ada Mbak Ewi. Bu Cici. Ya. Oh iya, alhamdulillah. Iya mau salam-salam sama Bu Cici. Gimana Bu Cici? Gimana banyak IF-nya? Sehat. Alhamdulillah. IF-nya. Sehat. Perkembangannya gimana? IF-nya masih belum ada ya, cuma masih di level 1. Oh iya. Kadang pas puasa aja, puasa di level 5 sama 7. Cuma sering tergoda ngemil ya. Itu di kantor ya Bu biasanya? Karena di kantor. Iya, ya, masih lumayan, remnya sudah agak keras sekarang. Ya, tapi kalau ya, bagi tubuh insya Allah jadi nyaman Mbak. Jadi nyaman bagi tubuhnya ya. Itu Mbak Ewi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, banyak dari kita ya, mungkin semua orang ya, ingin hidup lebih lama ya. Pasti semuanya pengen hidup lebih lama. Tapi kita menikmati makanan yang merusak kesehatan gitu. Kita masih menikmati makanan-makanan yang merusak kesehatan. Tapi kita ingin hidup lebih lama. Jadi aneh nggak itu ya? Pengen hidup lebih lama tapi masih makan makanan yang merusak kesehatan. Jadi ini harus benar-benar kita pelajari, apalagi buat teman-teman yang qadarullah sekarang mungkin dikasih ujian sakit, misal diabetes atau punya bakat diabetes, itu sudah tidak boleh sudah tidak boleh bersantai-santai istilahnya. Jadi harus benar-benar mempelajari nutrisi ini, makanan-makanan apa yang benar-benar bisa untuk tubuh kita dan makanan-makanan apa yang harus dihindari. Baik, untuk mempersingkat waktu,
langsung saja kita hadirkan. Ini saya kembalikan ke MC langsung ya. Oke. Karena Ya. oh ya udah. Begitu ya Mbak Ira. Semoga teman-teman di sini semuanya nanti bisa mendapatkan manfaat dari materi hari ini. Semoga Allah pahamkan ya, dan semoga bisa diterapkan ya. Jadi ya semoga itu mudah diterapkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Eli yang sudah mengawali. Paling tidak teman-teman hadir di sini bisa paham dan juga bisa mengerti bahwa materi pada pagi hari ini untuk menunjang atas materi-materi sebelumnya juga menambah keilmuan dan wawasan kita supaya lebih baik lagi dalam merawat diri kita, menjaga amanah yang Allah berikan tentang diri kita begitu. Baiklah, sebelum acara ini diisi oleh Dr. Intan, saya perkenalkan dulu atau saya bacakan terlebih dahulu CV beliau, Dr. Intan Paramita Wardani. Tempat tanggal lahir di Grobogan 27 November 1984, alamatnya di Komperta Gunung Simping nomor 180. Alhamdulillah diamanahi 3 putra, begitu ya. Putra dan putri apa putra semua atau putri semua, dokter? 2 putra, 1 putri, Mbak. 2 putra dan 1 putri. Alhamdulillah. Kemudian moto hidup, berbuat baiklah tanpa ada alasan, aktivitas sebagai dokter umum, praktek di Klinik Pratama Hakira Beauty Care dan Klinik Luvita Husada Adipara. Baik, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, saya serahkan kepada Dr. Intan Paramita Wardani untuk kuliah Sabila pagi hari ini. Dipersilakan, Dr. Terima kasih Mbak Ira ya, salam kenal. Saya baru kenal di sini atas waktunya yang diberikan. Oke, bentar saya share ini ya. Oke. Udah besar belum Mbak layarnya? Belum ya Mbak Ran? Oke. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Salam kenal buat semuanya, teman-teman di sini. Suara saya jelas ya, Mbak? Teman-teman di sini? Jelas sekali. Oke. Ya. Seperti tadi yang diperkenalkan Mbak Ira, saya Intan Paramita Wardani sebagai dokter umum praktek di Klinik Pratama Hakira Beauty Care Cilacap dan Luvita Husada. Mungkin teman-teman di sini pada bertanya, ini apa namanya dokter umum tapi mengisi nutrisi, karena saya belum spesialis gizi, saya juga bukan spesialis apa-apa ya teman-teman di sini. Saya hanya dokter umum yang merangkap menjadi spesialis RT, spesialis rumah tangga. Nah, di sini saya sebenarnya tidak mau mengajari, menggurui ya. Saya hanya sharing tentang nutrisi, di mana tahun 2018 saya sempat belajar bersama Dr. Fauzia. Mungkin ada yang belum tahu, bisa browsing-browsing siapa beliau. Beliau adalah seorang peneliti epidemiologi tentang nutrisi. Waktu saya ini cerita sedikit nggak apa-apa ya Mbak? Di waktu ini berapa jam ya? Ya, boleh. Jadi saya waktu sekolah nutrisi sempat 3 hari di sana bersama beliau. Beliau seorang peneliti, kemudian beliau waktu itu berpesan kepada teman-teman yang ikut sekolah nutrisi di situ, bahwasanya ilmu yang dia sampaikan harus bisa bermanfaat kepada semua orang. Minimal misalkan belum bisa menerapkan ke masyarakat, ke sekeliling kita, ya paling ke keluarga kita. Nah, beliau itu salah satu pelopor Indonesia bergerak. Indonesia bergerak dalam artian apa? Indonesia bergerak untuk menjaga pola makan sehat selamanya. Maksudnya dalam arti ke depan sampai bertahun kemudian. Karena apa teman-teman di sini? Ternyata penyakit yang didapatkan, yang kita dapatkan di klinik,
itu kebanyakan penyakit yang didapatkan dari kita sendiri, teman-teman di sini. Contoh tadi sudah disebutkan adalah diabetes, kanker. Itu penyakit yang benar-benar banyak kita temui di sini. Padahal diabetes dan kanker itu didapatkan dari mana? Dari apa yang kita makan sendiri tanpa kita sadari. Jadi beliau benar-benar memiliki obatnya sebenarnya apa? Obatnya itu ya nutrisi itu sendiri gitu. Beliau juga seorang penulis Body Revolution. Di sini mengajarkan bahwa kita merubah pola makan ini harus sampai tingkat level DNA. DNA kita yang asli. Sebenarnya dulu kalau diteliti-teliti, kita itu makannya tuh dari mana? Ini saya jelaskan secara singkat ya. Awal dulu kita makan apa, kok bisa sampai sekarang bisa berubah pola makannya jadi roti, kemudian minumannya juga yang manis-manis, itu juga dijelaskan semua di sini, kok bisa berubah itu seperti apa. Makanya dari itu, beliau menginginkan kita bukan hanya menurunkan berat badan saja, tapi pola makan itu sendiri kita terapkan sampai selamanya, seperti itu. Kemudian ada bukunya juga, yang kedua adalah buku Nutrisi Surgawi. Terus terang ini saya belum khatam juga, teman-teman, dalam membaca buku ini. Beliau di sini selama pandemi ini mengajarkan lewat kelas online. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti kelas online beliau selama 2 minggu biar menghatamkan Nutrisi Surgawi sehingga bisa bagi ilmu di sini gitu. Jadi kemarin waktu diajak Mbak Ewi dan Mbak Celi untuk mengisi di sini, saya juga bersyukur karena saya bisa berbagi ilmu di sini dari apa yang saya dapat. Mungkin di sini juga suatu wadah ya untuk bisa menjadi Indonesia bergerak untuk pola makan itu. Oke, sekarang langsung masuk materi aja ya Mbak. Di sini kita akan membahas masalah nutrisi. Nah, yang harus kita tahu tentang nutrisi adalah pengertiannya nutrisi itu sendiri. Jadi kita nanti setelah kelas ini harus tahu pengertiannya nutrisi itu sendiri apa sih? Manfaatnya nutrisi itu apa? Kalau sudah tahu itu, kita harus tahu jenis nutrisi itu apa aja dan berapa jumlah yang kita harus makan. Kemudian, pengertian nutrisi itu adalah kandungan zat dalam makanan sehat yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh secara optimal. Di garis bawahi ya, Ibu, teman-teman di sini, kandungan zat dalam makanan sehat. Nah, ya, ini manfaat nutrisinya ya, di mana nutrisi itu bisa membantu mempertahankan berat badan ideal. Kok bisa membantu mempertahankan berat badan ideal? Kalau kita sudah mencapai berat badan ideal, nutrisinya kita tetap bisa diatur, pasti tidak akan naik-naik lagi. Jadi manfaat nutrisi sendiri itu bisa membantu mempertahankan berat badan ideal. Kemudian bisa menjadikan energi dan vitalitas untuk hidup. Karena salah satu fungsi nutrisi ini adalah energi. Dari nanti kita bahas lagi jenis-jenis nutrisi ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, di mana kandungan-kandungan nutrisi, vitamin-vitamin tersebut bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian bisa melindungi tulang dan gizi. Dan bisa memperlambat penuaan. Jadi teman-teman di sini kalau pengen penuaan, harus memperhatikan nutrisi juga ya. Masih bisa ya Mbak dilihat ya? Bisa Dok. Sekarang yang kedua kita mempelajari jenis nutrisi. Jenis nutrisi ini ada 2. Yang pertama adalah mikronutrisi. Apa itu mikronutrisi? Nah, mikronutrisi itu diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tapi walaupun jumlah sedikit dia tetap harus kita dapatkan karena berfungsi untuk mendukung metabolisme tubuh itu sendiri. Macamnya apa mikronutrisi itu? Nah, mikronutrisi ini dikategorikan sebagai ada 3 senyawa yang dikategorikan sebagai mikronutrisi, yaitu vitamin, mineral, dan air.
Yang kedua yaitu makronutrisi. Makronutrisi itu biasanya dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar karena sebagai sumber energi. Jadi kita harus butuh lebih banyak makronutrisi ini. Macam-macamnya apa aja? Ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, setelah kita tahu kita macamnya ya Ibu, di sini manfaat karbohidrat. Yang ini saya membahas tentang makronutrisi dulu ya Ibu, yang lebih dibutuhkan banyak oleh tubuh kita. Manfaat karbohidrat di sini sebagai sumber energi utama untuk kita beraktivitas, kita membutuhkan karbohidrat ya Ibu, teman-teman di sini. Kemudian yang kedua, dia bisa membatasi asupan kalori. Kok bisa ya karbohidrat membatasi asupan kalori? Kita masuk ke dalam gimana caranya memilih karbohidrat yang bagus agar kita berhubungan dengan mengonsumsi karbohidrat, kita bisa kenyang. Jadi kita bisa otomatis membatasi asupan kalori yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, karbohidrat sendiri itu bisa menurunkan risiko penyakit tertentu. Nah, jenis karbohidrat itu sendiri. Nah, di sini ada karbohidrat kompleks dan simpel. Di sini Ibu harus paham yang simpel itu apa aja, yang kompleks itu apa aja. Biasanya yang simpel itu ada di roti, kemudian makan manis, roti tawar, donat, tepung-tepungan, karbohidrat simpel. Karbohidrat kompleks itu beras merah, jagung, ubi, alpukat, dan apa bedanya? Kalau karbohidrat simpel itu, dia itu memiliki namanya aja simpel ya, Ibu. Justru yang simpel-simpel ini yang agak bahaya. Karena dia kalau diserap ke dalam tubuh memang diserap secara cepat, tapi dia akan meningkatkan insulin lebih cepat. Nah, di situ dia bahayanya ke gula. Gula itu juga akan meningkat lebih cepat sehingga dia cenderung bisa mengakibatkan kayak penyakit diabetes itu, kemudian imun kita juga, maksudnya kalori kita itu nanti berhubungan dengan kalori ya Bu, beda lagi. Nanti insya Allah next mudah-mudahan bisa membahas tentang kalori. Jadi itu karbohidrat memiliki gizi yang lebih rendah, kadar gula yang tinggi dan mudah dicerna sehingga mengonsumsinya membuat tubuh cepat merasa lapar. Nah, ini kekurangannya karbohidrat simpel itu. Nah, karbohidrat kompleks, mengkonsumsi karbohidrat jenis ini membuat tubuh mendapatkan energi lebih banyak, rasa kenyang yang lebih lama, dan bisa menekan keinginan kita untuk makan. Jadi yang lebih bagus adalah yang karbohidrat kompleks ya Ibu, teman-teman di sini. Nah, ini macam-macamnya karbohidrat kompleks dan karbohidrat simpel. Nih, donat, kentang, roti. Kayaknya kita makan ini awalnya itu memang kenyang, tapi dia nanti setelah 2 jam lagi, 1 jam lagi, pasti dia akan lapar lagi. Kita cenderung lebih untuk makan lagi, ngemil lagi. Tapi kalau kita memilih karbohidrat yang kompleks, ubi, kemudian roti gandum, terus brokoli, ini sayur-sayur juga mengandung karbohidrat. Jadi jangan salah ya teman-teman di sini, bahwasanya karbo itu bukan hanya nasi saja, tapi sayur, kemudian pisang itu juga mengandung karbohidrat. Nah, yang kedua, makronutrisi yang kedua yaitu protein. Kenapa tubuh perlu protein? Karena masih bisa dilihat kan ya, Mbak? Masih. Mengapa tubuh perlu protein? Karena tubuh memerlukan protein untuk proses regenerasi sel-sel dan pertumbuhan. Kemudian yang kedua, protein berperan dalam pengaturan hormon, enzim, dan antibodi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh, pembentukan tulang dan otot, kesehatan persendian. Seperti sekarang virus ini ya Bu, dia kan harus meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kita butuh protein, penting sekali untuk tubuh kita. Nah, macam-macam protein itu sendiri, ada protein hewani. Protein hewani ini berasal dari hewan atau produk olahannya seperti daging merah, daging ayam, daging ikan, telur, dan susu. Yang kedua, protein nabati. Protein nabati ini dari tanaman. Berbagai jenis olahannya yaitu tahu dan tempe, kacang kedelai, kacang polong,
Nah, sekarang kita membicarakan lemak. Ini yang ditakutin ibu-ibu biasanya. Padahal lemak sendiri itu sebenarnya dibutuhkan juga untuk tubuh kita. Nah, lemak itu membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian bisa menjaga kesehatan sel tubuh kalau kita bisa memilih lemak yang baik juga ya ibu. Nanti ada jenis-jenisnya. Kemudian mendukung fungsi otak dan saraf. Nah, jenis lemak itu sendiri yaitu, nah ini yang harus kita ketahui. Apa ya jenis apa yang harus kita kurangin, kita makan dan kita hindari. Yang harus kita makan itu lemak baik, misalkan ikan, kacang-kacangan, minyak zaitun, alpukat, itu jenis lemak yang baik. Apa yang harus dikurangin? Lemak jenuh. Itu biasanya di dalam susu, daging merah, butter, kulit ayam itu harus dikurangin ibu-ibu, jangan berlebihan. Karena bisa menimbun sebagai lemak di dalam tubuh. Yang harus kita hindari juga lemak trans. Biasanya lemak trans itu diubah waktu menggoreng. Nah, ini contohnya kentang goreng, terus produk-produk roti, cake kayak gitu, bakery, terus snack pabrikan, margarin, itu mengandung lemak trans yang harus dihindari. Kemudian, nah itu sekarang kita tadi makronutrisi, sekarang mikronutrisi. Mikronutrisi itu ada vitamin, mineral. Nah, ini fungsinya untuk mengatur dan mendukung berbagai proses yang terjadi dalam tubuh. Nah, ini vitamin-vitamin biasanya kita dapatkan dari buah-buahan, sayur-sayuran, daging juga, vitamin dari mulai A, B, terus ini yang larut dalam lemak, kemudian yang larut air, maaf, A, B, terus yang larut lemak, vitamin A, D, K. Itu bisa, kita ambil dari sayur-sayuran, buah-buahan itu. Kemudian, nah sekarang kita harus tahu berapa porsinya yang harus kita makan, berapa sih jumlahnya. Nah ini gampangannya, kemarin sebenarnya sudah di grup sempat disinggung ya sama Mbak Kiki tentang kalori. Nah di sini daripada bingung-bingung menghitung kalori, kita harus bisa cuma menggunakan tangan saja bisa. Misalkan protein, itu telapak tangan kita ibu-ibu, teman-teman di sini. Semakin besar telapak tangan kita ya berarti proteinnya kita butuh protein yang lebih besar kayak gitu. Nah, kemudian sayur, kita butuhnya semangkok tangan kita seperti ini, sayur dan buah. Kalau karbo, kita bisa mengukur lewat kepalan tangan kita kayak gitu. Biasanya 8 sendok makan lah. Nah, ini porsinya seperti ini. Jadi nanti selesai dari sini kita harus bisa mengukur seberapa porsi kita ya. Nah, nanti segini, nanti dipisah-pisah ya Ibu di piringnya buat segini. Jadi kita bisa ngira-ngira, oh aku sudah karbonya segini cukup. Kemudian protein segini, telapak tangan kita. Itu kan gede Ibu. Sayur segini, pasti kenyang. Udah kenyang, bernutrisi, bermanfaat untuk tubuh. Nah, ini buah salana. Kalau sebutannya Dokter Tifa itu buah, sayur, lauk, dan nasi berwarna. Tuh, jadi ini jumlahnya ya. Nah, ini contohnya. Misalkan segini. Ini kan besar ya, Ibu. Pasti makan segini kenyang. Sudah kenyang, tidak menimbul lemak. Ini contoh makanan yang bernutrisi. Nah, ini bayangkan. Siapa dulu yang seperti ini? Bisa dibayangkan ya, Ibu, kalau kita makan jam 12 makan roti, makan ini, wah ini bisa menimbun lemak di tubuh kita. Kita membayangkan gimana besarnya itu. Oke, nah ini yang sekarang kita lakukan, kita sudah bagus dengan cara intermittent fasting, kita sudah melakukan jam berapa kita makan. Nah, kalau sudah IF terus diisi dengan nutrisi yang lebih baik, jenis makronutrisi dan mikronutrisi, dia bisa akan lebih optimal. Jadi selain IF, nanti Ibu juga harus perhatikan nutrisi-nutrisi apa yang diperlukan oleh tubuh. Oke, ini seger ya Bu kalau dilihat. Nah, ini. Waktunya kita makan ini yang sudah dijelaskan kalau sama Dokter Andi kalau masalah waktu ya. Saya di sini jelaskan masalah waktu. Nah, oke.
You are what you eat. Siapa kita? Kita itu apa yang kita makan. Jadi ibu-ibu setelah materi dari sini kita harus tahu apa aja yang harus kita makan. Ibu-ibu mau memilih yang sebelah kiri ini atau sebelah kanan ini. Jadi kita setelah materi ini harus tahu memilih makanan yang baik, makanan-makanan yang baik berasal dari rezeki yang baik. Semoga kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Oke, mungkin itu saja dari saya, Mbak Ewi. Tes, Mbak Ira, monitor. Baik. Terima kasih Dr. Intan atas penjelasannya. Mungkin langsung kita berdiskusi saja ya, supaya lebih hidup dan banyak hal yang bisa kita share bersama dari pengalaman teman-teman semua, mungkin atas intermittent fasting yang sudah dijalankan bersama juga dengan nutrisi yang mungkin masih ada yang bingung atau masih ada yang belum diketahui, monggo dipersilakan. Boleh ditanyakan, kalau nggak bisa lewat ini bisa boleh lewat chat bisa Mbak. Iya betul. Silakan, mungkin bisa boleh raise hand apa ya Mbak? Iya raise hand. Oh ini ada. Langsung aja kayaknya enak. Ada dari Mbak Meriza Anda, Dok, makanan apa yang aman dimakan berkali-kali karena saya kalau nggak puasa itu lapar mata. Lapar apa? Lapar mata. Lapar mata. Oke. Yang aman itu. Yang jelas kita. Nah. Kalau yang aman kita jangan karena komposisi perbandingan komposisi kita butuh karbohidrat, lemak dan protein itu 64 sama 30-30. Kalau aman pengen ngemil terus ya, kita bisa ambil protein atau buah. Tapi dengan syarat buah itu gimana, putus-putus nggak Mbak? Jelaskan ya? Jelas. Lanjut. Tapi buah itu kita juga harus tahu glycemic indeksnya berapa. Jangan buah yang manis-manis karena kayak mangga itu glycemic indeksnya itu tinggi. Itu nanti pelajaran lebih lanjut kita harus tahu apa itu glycemic index. Nah, jadi buah tetap harus kita lihat. Yang aman biasanya itu apel, kemudian timun itu juga bisa, Bu, bengkoang itu bisa kalorinya rendah. Jadi kalau mau pengen ngunyah, pengen ngemil, ambil aja yang protein sama buah. Kayak gitu. Jadi yang dia tingkat karbonnya sama lemaknya dia rendah. Jadi malam-malam nih, maksimal kan kita jam 8 ya kalau di IF pengen makan nih biar warak. Nah itu kita ambil protein aja. Tapi protein yang aman, jangan yang telur digoreng, tapi telur direbus. Jadi itu kalorinya lebih rendah. Jadi kita bisa mengambil dari protein atau buah-buahan itu. Kalau misalkan masih lapar, itu aman. Ya, baik, semoga bisa menjawab tadi ya dari Mbak Meriza Anda. Kemudian berikutnya dari Ibu Wiwi Cilacap. Makanan apa yang baik untuk kepadatan tulang? Ya, berarti kalau membicarakan masalah tulang, berarti harus kalsium ya. Berarti, kalsium itu tidak bisa didapatkan dari tubuh kita. Jadi dia harus lewat luar ya, makanan biasanya itu pisang, Bu. Pisang, kasber, kemudian buah-buah yang lain itu seperti kita ngambil dari protein itu juga bisa. Kemudian bisa kita menambahkan multivitamin. Kalau susu, susu itu bisa juga kalsium tinggi. Nah, itu kalau masalah tulang, kalsium sama susu sama buah-buahan pisang seperti itu. Kalau misalkan masih kurang, ibu-ibu bisa menambahin nutrisi dari luar, misalkan kayak vitamin yang tinggi kalsium. Seperti itu. Susunya susu segar apa susu bubuk gitu, Dok? Kan banyak ya di pasaran yang susu bubuk, susu yang jelas susu di situ kita harus yang perhatikan yang pertama lemaknya low fat, dia harus yang rendah lemak, Bu. Gitu. Itu yang aman. Seperti itu. Jadi dia
tinggi vitamin, kalsium, tapi dia tetap rendah lemak. Jadi itu tetap diperhatikan, harus diperhatikan lemaknya. Jadi kalau susu segar termasuk sulit untuk mengukur kadar lemaknya ya, Dok? Iya, susu sapi gitu ya? Iya, susu sapi segar. Sebenarnya bisa juga, tapi kita lebih baiknya susu yang susu bubuk itu, karena kita tahu pasti kandungannya kayak gitu, berapa miligramnya. Oh iya, betul. Baik, terima kasih Dok. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Elviar Bayani Tenggarong, Masya Allah jauhnya ya, bisa sampai sama-sama belajar di sini di Cilacap. Dok, ukuran makanan pakai tangan tadi untuk 1 kali makan atau 3 kali sehari? Ya, ayo. Kalau membahas ini berat sebenarnya kalori ya. Sebenarnya kita next kalau kita makan itu biasanya 1 piring itu 600 kalorian nah pada saat kita seharinya itu membutuhkan masing-masing orang berbeda sih ya, kita membutuhkan berapa kalori itu sebenarnya dihitung. Kemarin kan sudah di share Mbak Kiki rumusnya menghitung kalori. Nah kita sehari itu biasanya membutuhkan 1.500, tapi kalau pengen menurunkan berat badan biasanya di kamar 1.200 kalori. Nah, 1 piring itu biasanya 600 kalorian. Nah, nanti misalkan itu makan siang 600 kalori ya, berarti sore nanti kita bisa makan itu lagi 600 kalori lagi kan, jangan sampai 600 kalori kita, jadi kita tetap hitung. Jadi mungkin nanti bisa membahas next mungkin ini Mbak, masalah kalori. Jadi dia lebih ke kalori. Bisa 3 kali makan, tapi Mbaknya juga harus perhatikan kalorinya. Jadi di piring itu jangan sampai sehari kita lebih dari 1.500 kalori. Karena kalau lebih dari itu, nanti takutnya malah menimbun lemak atau yang lain-lain seperti itu. Jadi tetap diperhatikan jumlahnya, kemudian cara penyajiannya, misalkan kayak dimasak, kan itu juga beda lagi, kalorinya semakin tinggi. Jadi misalkan mau 3 kali di Terima kasih Dok. Kemudian yang berikutnya dari Mbak Anissa Angginia. Dok, kalau untuk komposisi makanan yang baik dikonsumsi busui dan menambah BB bayi. Oh ini sudah expert. Berarti gitu ya. Dia itu lemak, dia butuh lemak. Kalau bayi itu lebih lemak. Nah, kita ngambilnya ke lemak-lemak yang bagus Mbak. Misalkan kayak kacang almond, terus lemaknya kita ambil ke lemak-lemak yang bagus, kemudian kacang-kacangan biasanya dari situ, terus kentang itu jangan digoreng tapi kentang direbus, kemudian ubi, jadi kita bisa memilih-milih karbo mana yang bagus. Nasi bisa Mbak, tapi nasi yang lebih bagus nasi yang merah kayak gitu. Jadi ngambilnya dari yang lemak karbo-karbo yang baik. Terus protein juga bisa, ya kacang-kacangan. Nah, jangan salah juga ya, karbo itu bukan hanya di nasi, tapi apa sayur. Sayur itu juga mengandung karbo, jadi bisa meningkatkan BB juga. Tapi ambil sayur-sayur yang berisi, misalkan kayak brokoli, kemudian bayam, kangkung, itu agak tinggi. Kalau booster kan sekarang banyak minuman booster untuk ASI ya Dok, itu gimana Dok? Tidak bisa ya. Tapi tetap diperhatikan nanti di situ Kak lah, itu beda lagi kita perhatikan kalau membeli sesuatu kita lihat komposisinya Mbak, di situ berapa kadar gulanya, kadar itu. Terima kasih Dok. Selanjutnya dari Ibu Cici. Dok, untuk jenis buah yang aman untuk diemil, untuk cemilan, termasuk ada yang sama Dok sekalian dengan, bolehkah ngemil pisang sebagai pengganjal saat lapar? Pisang apa yang aman? Gitu, dari Mbak Eva. Itu aman Bu, yang jelas, tapi hati-hati juga ya, pisang itu juga termasuk karbo. Jadi nanti jangan sampai ngemil kita banyak pisang, nanti terus habis itu nasinya kita juga banyak, jadi kan double karbo. Jadi kita tetap sewajarnya aja seperti itu. Pisang boleh, aman. Terus kita yang jelek harus melihat glycemic index-nya. Jadi kita nanti bisa belajar tentang GI, cari yang GI-nya aman-aman, kayak apel, jeruk itu aman. Kalau durian itu pasti GI-nya tinggi, mangga itu juga tinggi, nanas itu juga agak tinggi, semangka itu sebenarnya manis kan, itu juga agak tinggi. Jadi kita pilih-pilih
glycemic index yang rendah, ya seperti itu. Pir, kemudian kiwi, kemudian jeruk, apel itu masih aman. Pepaya itu bagaimana, Dok? Boleh, bisa. Boleh. Tapi yang tetap dibatasin, jangan makan langsung satu buah ya Mbak. Paling nggak kalau misalkan, ya itu tadi, kita kan porsinya buah dan sayur kan satu mangkok tangan kita, yaitu kayak. Ya, terima kasih Dok. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Heni Fatona. Dok, kalau sarapan itu menu yang baik apa ya? Jam berapa baiknya kita sarapan? Dari Lampung ternyata Mbak Heni. Terima kasih Mbak Heni dari Lampung ya, jauh-jauh, Masya Allah. Ya, kita sarapan harus perhatikan glikemik rendah. Jadi kalau bisa kita jangan glikemik yang tinggi. Jadi next Mbak, insya Allah saya bahas masalah glikemik tentang glikemik. Jadi kita bisa memilih makanan sarapan apa yang baik kayak gitu. Jadi misalkan pengen karbo ya, kita pilih yang glikemiknya rendah kayak oatmeal seperti itu. Kemudian susu boleh. Kemudian jangan yang berat-berat kayak nasi gitu, enggak, karena memudahkan pencernaan kita tuh belum siap, pencernaan kita tuh baru siap paling jam 12 ke atas kayak gitu. Jadi pagi itu kalau kita sarapan yang glikemiknya tinggi itu juga cepat ngantuk karena perhatikan glikemiknya itu, glikemik indeksnya itu. Glikemiknya aman. Kalau sarapannya diganti dengan sarapan buah itu bagaimana, Dok? Boleh. Nggak masalah. Yang penting glikemiknya aman. Karena yang kalau gula tinggi itu kan bahayanya ya itu tadi, dia meningkatkan insulin lebih cepat, gula darahnya lebih cepat naik. Nah, itu nanti respon di tubuh kita itu nanti jam 10, jam 11 itu pasti akan lapar lagi. Nah, itu nanti cenderung ke ngemil-ngemil itu. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Dian. Standar kalori per hari 1.200 itu apakah sama untuk laki-laki dewasa? Beda. Kita masing-masing kita, tiap-tiap orang juga beda Mbak. Jadi kalori itu bisa diukur lewat jenis kelamin, kemudian umur dan aktivitas. Semakin dia rendah aktivitas, kalorinya juga akan menurun. Tapi dia kalau aktivitasnya semakin sering aktivitas, otomatis dia kalorinya juga semakin meningkat. Jadi beda-beda tiap orang, tidak bisa disamakan. Dan kita pun per hari, misalkan nanti berat badannya turun ya, terus besoknya kebutuhan kalori kita juga bisa berubah lagi. Jadi tetap kita atur ngecek kalori yang kita butuhkan berapa. Seperti itu. Jadi beda-beda tiap orang. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Celi. Dok, untuk sayuran apakah direkomendasikan menggunakan raw food atau baiknya yang matang? Nah, itu yang dijelaskan di Dokter Tifa, itu salah satunya di buku ini Mbak, Nutrisi Surgawi. Dia memang lebih bagus yang raw food. Dan apabila dimasak pun, dia kalau bisa jangan sampai yang lemes banget. Jadi kalau pas kita makan itu tetap kriuk-kriuk, itu lebih bagus, nutrisinya lebih bagus. Untuk menghindari penggunaan pestisida pada sayuran itu bagaimana tuh, Dok? Nah, itu cara mencucinya gitu. Jadi yang dialirkan, yang jelas kita memang tidak bisa menghindari itu ya Ibu, itu yang membuat nutrisi sayuran itu semakin lama semakin menurun ya itu tadi pestisida. Tapi kita kan juga tidak bisa menghindarinya. Bagaimana caranya? Ya itu dari mencucinya. Ya udah dicuci bersih mungkin di aliran air. Misalkan mau kayak dicampur garam, cairan apa itu pokoknya bersih lah. Setidaknya di air bersih aja nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan sampai belanja itu nggak dicuci terus langsung masak, itu jangan. Seperti itu. Paling di proses pencuciannya aja. Oh ya, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi penyebab ingin makan terus itu karena makan makanan GI tinggi ya Dok, dari Mbak Meriza Anda. Itu salah satunya. Kan Mbak Meriza sukanya gitu ya, cake kayak gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan. Betul.
Itu salah satunya, Mbak. Jadi dia respon ke tubuh itu gulanya dia cepat tinggi tapi dia juga cepat lapar. Jadi itu yang pengen cenderung kita ngemil. Jadi kalau pengen yang aman ya itu protein aja, itu kenyangnya lebih lama. Jadi nggak cepat lapar. Jadi baiknya stok lauk yang direbus-rebus begitu ya, ikan rebus, ayam rebus gitu ya. Jadi lapar tinggal. Olahan itu juga. Oke. Lanjut yang berikutnya dari Mbak Agustianingsih. Dok, apa benar kalau makan buah sebaiknya dikonsumsi sebelum makan? Tapi ada yang mengatakan pisang baiknya dikonsumsi jangan pas perut kosong karena tidak bagus untuk ginjal. Yang benar yang bagaimana, Dok? Enggak. Jadi gini, sebenarnya boleh-boleh aja sih. Yang jelas kita semua itu boleh kapan aja. Yang penting itu porsinya sebenarnya. Porsinya harus cukup. Jadi mau dimakan sebelum atau setelah nggak masalah. Yang penting porsinya cukup, jangan berlebihan. Itu yang nggak disukain pencernaan. Jadi nggak masalah sih. Kemudian jangan pas perut kosong. Yang jelas kalau nggak punya emah itu nggak masalah. Mau dikonsumsi perut kosong. Kalau yang nggak punya emah loh ya. Kalau misalkan punya emah, nah itu baru setelah makan. Jadi cenderung ke orangnya masing-masing aja. Kayak gitu. Karena tidak bagus untuk ginjal. Nah ini dilihat juga dia ada komorbid nggak tentang ginjal. Kalau ginjal itu kan berarti mungkin ada komorbid hipertensi atau kurang minum. Nah itu harus diperhatikan juga. Kalau misalkan kita sudah ada penyakit ginjal ya harus diperhatikan jumlah-jumlahnya ini makanan itu karena mempengaruhi reaksi cara kerja ginjal itu sendiri. Yeah. Kalau nggak ada masalah apa sih nggak masalah, nggak ada penyakit apa-apa nggak masalah. Baik, ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Wiwi Cilacap. Untuk mayones itu bagus atau tidak untuk kita yang makan salad buah dan sayur karena sering menggunakan atau sering makan makanan seperti itu? Ya, mayones itu yang nggak bagus itu dari ininya ya, telurnya yang nggak matang ya, mungkin dari situ. Jadi boleh makan mayones tapi jangan setiap hari karena dia juga dari setengah matangnya itu yang bisa mengandung virus-virus, nggak bagusnya di situ. Boleh makan mayones tapi tidak disarankan untuk setiap hari dan secukupnya gitu. Karena dia lebih ke arah yang setengah matang itu. Jadi nanti misalkan kayak program hamil gitu ya, tiba-tiba nggak bisa hamil-hamil ya, ternyata setelah dicek itu namanya ada virus yang CMV. Nah itu dari situ, dari makanannya nggak setengah matang itu gitu. Jadi jangan dikonsumsi setiap hari gitu. Jadi untuk salad itu baiknya pakai dressing apa, Dok, yang kira-kira lebih aman dan menyehatkan? Boleh, tapi perhatikan juga yang kalori. Nanti saya share kalori mayones yang baik, yang kalorinya baik itu kayak mayones yang di Sangrai kan juga ada. Nah itu juga. Jadi kita harus tahu kalorinya yang low kalori pokoknya. Ada merek apa ya? Yogurt itu juga bisa. Tapi yang bio apa gitu namanya? Saya agak lupa, nanti saya share nanti. Iya, baik. Yang jelas yang low kalori. Low kalori. Baik. Lanjut ke berikutnya. Dok, makanan bersantan yang baik dikonsumsi untuk tubuh itu yang seperti apa? Nah, santan ini yang jelas dia tinggi kolesterol ya. Kalau bisa santannya itu diganti apa namanya? Fiber cream. Ya, fiber cream itu. Tapi pemanasannya juga jangan sering-sering kayak gitu. Itu yang nanti menyebabkan santannya juga dirusak. Nggak boleh gitu. Maksudnya sekali aja, jangan sering-sering dipanaskan. Itu yang nggak baik seperti itu. Baik. Ya. Lanjut ke yang berikutnya. Dok, adakah tips memilih roti dengan GI rendah dan harus yang berbahan apa? Nah, itu biasanya roti gandum yang bisa lebih rendah dari roti tawar biasa. Sebenarnya
Dia tuh sama apa namanya roti, cuma perbedaannya glycemic indexnya. Nah, yang lebih bagus itu yang pilih yang roti gandum, gitu. Jangan yang tawar, yang putih. Gitu. Berarti berlaku juga untuk biskuit itu ya dok ya? Ya betul, itu kan lemak trans. Sudah makan roti, ngambil biskuit, terus makannya mie goreng, bagus semua. Sarapannya bubur. Iya. Lanjut yang berikutnya, untuk buah-buahan apa yang bisa memacu MAH dari Mbak Soleha? Ya, yang jelas kalau MAH itu kan asam lambung meningkat ya. Kalau asam lambung meningkat, sebenarnya buah-buahan itu jangan yang ini, kecut-kecut, asam-asam. Misalkan kayak mangga, kecut, seperti itu. Buah yang asam-asam lah pokoknya, yang memicu asam lambung itu sendiri. Jadi jangan pilih yang kecut-kecut. Dan misalkan mau toh pun itu paling kalau punya MAH ya harus apa ya, diisi dulu, maksudnya dengan makan kayak karbo dulu, seperti itu. Baru terus apa namanya buah. Dan kalau MAH itu jangan kebanyakan ya Mbak, apa namanya buahnya kayak gitu. Jadi pilih buah yang jangan yang kecut-kecut kayak gitu, yang manis-manis saja. Oh ya, baik. Selanjutnya dari Mbak Rima Uminya Ahmad, dok, bagaimana dengan konsumsi susu kedelai homemade yang banyak dipasarkan? Apakah aman dan baik untuk dikonsumsi? Nah, oke. Kalau susu kedelai itu memang aman ya, kedelai itu bagus ya. Cuma kita harus tahu gulanya juga, ada komposisinya juga. Kalau bisa ya kita tanya, gulanya seberapa ya, Mbak, ini jangan banyak gula ya, kalau bisa benar-benar susu kedelai yang murni, seperti itu. Gitu. Jadi kita harus tahu komposisi, tetap perhatikan komposisi gulanya. Gitu. Kalau kedelai murni asli bagus. Gitu. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Nah, dok, dari Mbak Celi, dok, kurma itu kan manis. Apakah boleh dikonsumsi jika kita sedang diet fat loss? Boleh, tapi asalkan juga jangan. Jadi di situ lah itu hubungannya sama kalori. Kita lihat kalau mau itu aplikasi di Fedskrit ya. Jadi kita tahu kurma itu berapa kalori, hati-hati kandungan gulanya juga banyak. Kayaknya satu kurma itu atau 3 kurma itu 200 sampai 300-an kalori lah. Nah itu kan jadi memotong kalori kita. Seperti itu. Boleh dikonsumsi tapi dengan batas tertentu, jangan sampai yang satu piring kayak gitu. Nanti kalorinya habis dari kurma itu sendiri. Ya. Berarti mengelola kan ada juga membuat susu kurma begitu ya dok. Jadi kurma di blender dengan susu. Itu juga manis juga, tapi lebih baik daripada ditambahin gula. Oh begitu. Jadi tidak perlu ditambahkan gula. Jadi jangan sampai nambahin kurma terus nambahin gula lagi, kan jadi double. Oh, ya. Baik dok. Ya mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Ini ada yang tanpa mengandung kolesterol, tapi kalau kelapa parut tanpa diperas, jadi langsung kayak bumbu urap, apakah mengandung kolesterol? Nah, ini bagus Mbak. Jadi dia lebih bagus. Nah, lebih penyajiannya tetap mengandung kolesterol, tapi tidak tinggi seperti yang dimasak. Jadi penyajiannya sebenarnya semua makanan itu sehat, tapi kadang kita sendiri kan yang mengolah menjadi tidak sehat. Gitu. Kayak misalkan apa ya, pisang lah, dia kan bagus tinggi kalsium, tapi nanti kita cara mengelolanya ternyata digoreng pakai tepung, nah itu kan yang jadi nggak sehat. Lebih baik direbus begitu ya? Iya betul. Jadi cara pengelolaannya itu juga menentukan sekali makanan itu sehat atau tidak. Baik. Kalau saya ingin bertanya tentang mie instan nih dok, karena untuk ibu-ibu beberapa kan menjadi satu makanan yang praktis ketika lapar gitu. Bagaimana kita jika mengkonsumsi mie instan itu dicampur sayur atau dicampur dengan telur, bakso begitu? Apakah itu kemudian menambah ada gizi atau nutrisi pada mie instan tersebut? Kalau nutrisinya dia kan kalau ditambahin sawi berarti kan
lebih bagus ya kan ada sayur-sayurannya, karena mie instan itu kan karbo kan. Berarti kan kita kalau mie instan aja sebenarnya bukan nutrisi yang lengkap kan, berarti kan karbo aja. Padahal kita makan harus ada nutrisi protein, karbo, sayur, buah. Memang lebih bagus dicampur, tapi kita juga perhatikan mie sendiri itu mie segitu karbonya sepertinya kebanyakan gitu kan, itu lebih dari istilahnya lebih dari kepal tangan kita kan. Jadi lebih bagus, tapi kita tetap perhatikan kalori keseluruhan gitu. Nah, ya dok, monggo dok. Nggak apa-apa, gimana? Kalau untuk dikonsumsinya itu baiknya berapa lama begitu? Misalnya cukup sebulan sekali kah atau 2 bulan sekali begitu? Kalau kita jangka panjang, nah itu kita nanti mengarah ke cheating day gitu. Cheating day itu kalau bisa 1 bulan sekali. Jadi jangan terus-terusan tiap hari. Walaupun labelnya mie sehat itu ya dok ya? Iya labelnya. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi. Bumbu pecel yang kacangnya di oven aman ya dok? Siapa disangrai ya? Iya, bumbu kacangnya. Aman, tapi yang jelas kita juga perhatikan seberapa jumlah kacangnya juga. Paling nggak sekepal inilah, setangan kita kayak gitu aja, jangan banyak. Itu juga menambah kalori. Jadi tetap secukupnya, tapi lebih aman disangrai daripada digoreng. Oh, ya. Lanjut, dok, bapak saya kolesterol darah rendah, tapi kadar gulanya tinggi, seringnya lemes. Nah, beliau nggak begitu semangat minum air putih, sukanya minum yang manis-manis untuk tambah energi katanya. Nah, karena gula sekarang dibatasi, sekarang beralih minum air putih campur madu, biar ada manisnya. Bagaimana dok dengan hal itu dari Mbak Ani? Itu lebih bagus daripada gula, dicampur madu boleh. Atau dicampur kalau manis-manis itu dari daun stevia, itu kan manis rasanya, dari situ bisa Mbak, itu aman. Jadi kita nyari manisnya dari yang alami aja. Nah itu nanti juga dibahas dari sini Mbak, nanti insya Allah kalau misalkan itu bisa sharing lagi masalah diabetes ya. Jadi sayuran apa yang bisa untuk diabetes, kemudian gula-gula apa yang pengen manis-manis kita ambil dari mana, seperti itu. Tapi kalau campur madu ya itu lebih bagus daripada gula gitu. Nggak apa-apa pakai madu. Tapi yang jelas juga jangan kebanyakan, jangan sampai 5 sendok madu. Paling nggak 1 sendok makan lah cukup. Kalau mengkonsumsi gula yang seperti Tropicana Slim begitu dok, gula-gula khusus itu bagaimana? Lebih bagus daripada gula putih, cuma tetap dibatasi. Kita sehari itu dibatasin kalau gula 4 sendok makan. Padahal sering dicampur di masakan juga ya dok? Nah, padahal itu belum nanti di makanan yang ini, nanti ada di roti lagi, berarti kan kita sudah makan lebih dari 4 sendok makan. Tanpa kita sadari loh. Iya betul ya. Ya. Lanjut pertanyaan. Apakah harus menghindari atau mengurangi nasi dan mie homemade atau buatan sendiri itu bagaimana dok dari Mbak Esti? Orang kurus yang jelas gula itu tetap dibatasi 4 sendok makan di siapapun itu, entah orang kurus, entah gula, penyakit itu dibatasin. Mengurangi nasi enggak, yang jelas jumlahnya harus sekepal. Kalau Mbak Esti pengen meningkatkan berat badan, hitung dari kalorinya Mbak. Nah kita ambil karbo yang aman-aman, misalkan kayak kacang, kemudian sayur, itu aja yang ditambah dari situ pengganti nasinya, karbonya untuk meningkatkan berat badan. Kemudian berarti untuk yang saat ini kurus itu bukan bebas makan apa saja ya? Betul. Jadi tetap diperhatikan juga nutrisinya. Jadi jangan kebanyakan aku kurus makan nasi aja, nasi putihnya aja yang banyak, enggak. Kita ngambilnya di karbo tapi karbo yang aman kayak sayur, terus kacang. Itu kan protein juga bisa seperti itu. Baik. Pertanyaan berikutnya, Sebahawa
Iya, betul begitukah penulisannya Mbak Ewi? Apakah gula pasir? Sebahaya apakah sih? Oh, sebahaya apa gula pasir? Ya, dihindari banget. Mana sih Mbak Ewi? Oh, bukan. Yang jelas gula pasir itu karbohidrat kompleks ya itu tadi. Ya itu tadi meningkatkan insulin yang cepat. Nah, itu nanti dampaknya kemana? Ke diabetes, kemudian gula itu kalau nggak dipakai kita beraktivitas bisa menyimpan lemak. Jadi bahayanya ya ke diabetes, kemudian obesitas. Seperti itu, tanpa kita sadari nanti kita mengarah ke sana gitu. Jadi gula ini bahaya sekali dan dia bisa memicu edik loh. Maksudnya kita ketergantungan manis gitu. Tanpa kita sadari bisa ke sana. Jadi bahaya banget. Gitu. Kemudian mengkonsumsi gula yang paling bagus dari gula merah, gula pasir, gula kristal, manakah yang paling bagus dari Mbak Agustianingsih? Gula semut juga ada ya? Yang lebih bagus gula merah, yang lebih bagus lagi gula aren, Mbak. Oh. Itu yang lebih bagus. Gula aren. Baik. Kemudian yang berikutnya, kalau untuk anak-anak bagaimana dok mengenai gula dan nutrisinya dari Mbak Reni? Nah itu beda lagi. Kalau anak-anak, yang jelas kan dia masa pertumbuhan ya, dia pasti lebih masih membutuhkan banyak nutrisi. Jadi nggak masalah kalau anak-anak nggak masalah. Cuma dilihat juga dari anaknya itu sendiri. Misalkan sudah gendut, sudah dia jangan berlebihan juga. Jadi dilihat dari klinisnya anak itu sendiri. Baik, selagi BB-nya masih aman, apa aja boleh dimakan begitu ya untuk anak-anak. Ya. Lalu yang berikutnya protein yang aman dan sehat untuk manula apa ya dok? Dari Mbak Esti. Kalau protein aman aja untuk manula ya, ambilkan aja ikan, kemudian daging ayam, daging ikan, terus kacang-kacangan, itu bagus juga.